Assalamualaikum minasan, bersama saya Izari Sensei. Kali ini saya akan melakukan audiobook pembacaan buku kedokteran berjudul Basic Pharmacology and Drug Notes, rangkuman dari Medical Mini Notes. Mari kita mulai. Bab 1 mengenai prinsip dasar farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh senyawa obat terhadap sel hidup. Obat adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit atau gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Farmakologi lebih menekankan pengetahuan yang mendasari manfaat dan risiko penggunaan obat. Tanpa pengetahuan, farmakologi yang baik, obat dapat berbahaya bagi pasien karena tidak ada obat yang betul-betul aman. Namun jika digunakan dengan cermat, maka obat akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan efek samping yang tidak diinginkan. Farmasi adalah ilmu mengenai cara membuat, memformulasikan, menyimpan, dan menyediakan obat. Ketika obat memasuki tubuh manusia, maka akan terjadi 3 hal berikut. Farmakokinetik, bagaimana nasib obat di dalam tubuh. Di dalam tubuh, obat akan diabsorpsi, didistribusikan, dimetabolisme, serta diekskresikan. Farmakodinamik, bagaimana efek obat terhadap tubuh, atau tentang kata lain, bagaimana nasib tubuh setelah obat dimasukkan. Farmakodinamik mencakup biokimia, fisiologi, serta mekanisme kerja dari obat. Farmakoterapi, bagaimana penggunaan obat untuk mencegah atau mengatasi penyakit. Farmakokinetik. Farmakokinetik mencakup 4 proses yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Rute pemberian obat. Adapun oral merupakan cara pemberian obat yang paling umum dilakukan karena mudah, aman, dan murah. Kerugiannya adalah banyak faktor yang dapat mempengaruhi bioavailabilitasnya. Obat dapat mengiritasi saluran cerna dan perlu kerjasama dengan penderita. Tidak dapat diberikan pada pasien koma. Kebanyakan obat oral diserap dengan baik di sepanjang saluran cerna. Obat oral harus tahan terhadap lingkungan asam dalam lambung dan harus menembus lapisan usus sebelum memasuki aliran darah. Namun, terdapat beberapa obat yang tidak dapat diberikan secara oral karena dapat diinaktivasi oleh enzim, misalnya insulin. Sublingual. Absorpsi obat sublingual baik melalui jaringan kapiler di bawah lidah. Inhalasi. Pemberian obat secara inhalasi hanya dapat dilakukan untuk obat yang berbentuk gas atau cairan yang mudah menguap. Absorpsi terjadi melalui epitel paru dan mukosa saluran napas. Keuntungannya adalah absorpsi terjadi secara cepat karena permukaan absorpsinya luas, terhindar dari eliminasi lintas pertama di hati, dan pada penyakit tertentu seperti asma bronkial. Pemberian obat inhalasi lebih efektif sebab obat langsung bekerja pada bronkus. Kerugian diperlukan alat dan metode khusus, dosis sulit diatur, dan terkadang obat mengiritasi epitel paru. Topikal bermanfaat untuk pemberian obat-obat lokal, paling banyak digunakan untuk preparat dermatologi, mata, dan telinga. Rektal sering diperlukan pada penderita muntah-muntah, tidak sadar, dan pasca bedah. Metabolisme lintas pertama di hati lebih sedikit dibandingkan pemberian per oral karena hanya sekitar 50% obat yang diabsorpsi dari rektum akan melalui sirkulasi portal. Obat parenteral, keuntungan, efek timbul lebih cepat dan teratur dibandingkan pemberian per oral. Dapat diberikan pada pasien yang tidak kooperatif, tidak sadar, atau muntah-muntah. Sangat bermanfaat dalam keadaan emergensi. Kerugian, dibutuhkan tindakan asepsis, menyebabkan rasa nyeri, tidak dapat dilakukan sendiri oleh pasien, biaya lebih mahal. Intravena, pemberian intravena tidak mengalami tahap absorpsi sehingga kadang obat dalam darah diperoleh secara cepat, tepat, dan dapat disesuaikan langsung dengan respon pasien. Pemberian secara intravena harus dilakukan secara perlahan sambil terus mengawasi respon pasien. Kerugian, efek toksik mudah terjadi karena kadar obat yang tinggi segera mencapai darah dan jaringan. Subkutan. Pemberian obat secara subkutan hanya dapat digunakan untuk obat yang tidak menyebabkan iritasi jaringan. Absorpsi biasanya terjadi secara lambat dan konstan sehingga efeknya bertahan lama. Intramuskular. Pada pemberian obat secara intramuskular, kelarutan obat dalam air menentukan kecepatan dan kelengkapan absorpsi. Obat yang sukar larut dalam air pada pH fisiologik misalnya digoxin, phenytoin, diazepam akan mengendap di tempat suntikan sehingga absorpsinya berjalan lambat. Obat yang larut dalam air diserap cukup cepat, tergantung dari aliran darah di tempat suntikan. Absorpsi lebih cepat di daerah deltoid atau vasus lateralis daripada di daerah gluteus maximus. Obat dalam larutan minyak atau bentuk suspensi akan diabsorpsi dengan sangat lambat dan konstan. Intratekal.
yaitu suntikan langsung ke dalam ruang subarachnoid spinal. Dilakukan bila menginginkan efek obat yang cepat dan setempat pada selaput otak, seperti pada anestesi spinal atau pengobatan infeksi SSP yang kuat. Distribusi. Dalam darah, obat akan diikat oleh protein plasma. Beberapa jenis protein plasma yang terdapat dalam tubuh antara lain albumin, alpha-glycoprotein, CBG atau corticosteroid binding globulin, SSBG, sex steroid binding globulin. Obat yang terikat pada protein plasma akan dibawa dalam darah ke seluruh tubuh. Metabolisme. Metabolisme obat terutama terjadi di hati. Tempat metabolisme obat lainnya adalah dinding, usus, ginjal, paru, darah, otak, kulit, dan lumen kolon oleh flora khusus. Tujuan metabolisme obat adalah untuk mengubah obat nonpolar, larut lemak, menjadi polar, larut air, agar dapat diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, umumnya obat diubah dari aktif menjadi tidak aktif, tapi sebagian dapat berubah menjadi lebih aktif jika asalnya adalah prodrug, kurang aktif, atau menjadi toksik. Konsep penting metabolisme obat. Metabolisme obat terbagi atas dua fase, reaksi fase 1, oksidasi, reduksi, dan hidrolisis yang mengubah obat menjadi lebih polar dengan akibat menjadi inaktif, lebih aktif, atau kurang aktif. Reaksi metabolisme yang terpenting adalah oksidasi oleh enzim sitokrom P450 atau CYP. Salah satu isoenzim CYP yaitu CYP3A4 atau 5 merupakan CYP yang paling banyak di hati maupun usus halus dan memetabolisme sebagian besar obat. Reaksi fase 2, glukoronidasi melalui enzim UDP glukoronil transferase, yaitu terutama terdapat di mikrosom hati dan juga terdapat di jaringan ekstrahepatik, usus halus, ginjal, paru, dan kulit. Info klinis praktis. Enzim yang memetabolisme fase 1 dan 2 mengalami kematangan setelah tahun pertama kehidupan, kecuali enzim UGT untuk bilirubin, UGT1A1, mencapai nilai dewasa pada dekade kedua kehidupan. Enzim UGT1A1 masih sangat defisien pada bayi prematur dan bayi baru lahir, sehingga dapat menyebabkan hiperbilirubinemia dan Kern-Icterus, terutama jika mendapat sulfa, atau Gray syndrome jika mendapat chloramphenicol. Interaksi dalam metabolisme obat. Ada induksi enzim metabolisme, peningkatan sintesis enzim metabolisme. Hal ini menyebabkan kecepatan metabolisme obat meningkat sehingga diperlukan peningkatan dosis obat. Inhibisi enzim metabolisme. Hambatan terhadap enzim metabolisme sehingga menyebabkan kadar obat yang menjadi substrat obat meningkat. Jumlah enzim sedikit sehingga banyak obat yang tidak dapat dimetabolisme. Untuk mencegah toksisitas, diperlukan penurunan dosis obat yang bersangkutan dan tidak boleh diberikan bersama penghambat. Hambatan umumnya bersifat kompetitif karena berikatan dengan substrat yang sama. Contoh penerapan klinis, obat-obatan A, terfenadin, astemzole, kisafrid. Obat-obatan B, ketoconazole, itraconazole, erythromycin, clarithromycin. Obat A dikontraindikasikan penggunaannya bersama obat B karena obat A merupakan substrat dan enzim CYP3A4 atau 5 dan obat B adalah penghambat kuat dari enzim yang sama. Akibat dari penggunaan bersamaan akan menyebabkan peningkatan kadar obat A sehingga menimbulkan efek toksik. Metabolisme obat akan terganggu pada pasien penyakit hati seperti sirosis, perlemakan hati, dan kanker hati. Metabolisme obat juga terganggu oleh adanya penyakit yang mengurangi perfusi ke hati seperti gagal jantung dan shock. Ekskresi. Organ terpenting untuk ekskresi obat adalah ginjal. Obat diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun metabolisme. Ekskresi dalam bentuk utuh atau bentuk aktif merupakan cara eliminasi obat melalui ginjal. Ekskresi melalui ginjal akan berkurang bila terdapat gangguan fungsi ginjal. Pada pasien dengan gagal ginjal, perlu diberikan pengurangan dosis obat. Pengurangan dosis dihitung berdasarkan pengurangan clearance kreatinin ginjal. Ekskresi obat yang kedua terpenting adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses. Ekskresi melalui paru terutama untuk eliminasi gas anestesik umum. Ekskresi obat lainnya dapat melalui ASI, saliva, keringat, air mata, kuku, dan rambut. Farmakodinamik. Farmakodinamik merupakan subdisiplin farmakologi yang mempelajari efek biokimia dan fisiologi obat serta mekanisme kerjanya. Tujuan mempelajari mekanisme kerja obat adalah untuk meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel,
dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Pengetahuan yang baik hal ini merupakan dasar terapi rasional dan berguna dalam sintesis obat baru. Mekanisme kerja obat, kebanyakan obat menimbulkan efek melalui interaksi dengan reseptornya pada sel organisme. Interaksi obat dengan reseptornya ini mencetuskan perubahan biokimiawi dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Reseptor obat adalah makromolekul seluler, tempat obat terikat untuk menimbulkan efeknya. Reseptor obat merupakan komponen makromolekul fungsional. Hal ini mencakup dua konsep penting, yaitu pertama, obat dapat mengubah kecepatan kegiatan faal tubuh. Kedua, obat tidak menimbulkan fungsi baru, tetapi hanya memodulasi fungsi yang sudah ada. Beberapa istilah penting dalam farmakodinamik obat. Agonis, obat yang efeknya menyerupai senyawa endogen. Agonis kuat, agonis yang menyebabkan efek maksimal sekalipun agonis itu hanya menempati fraksi kecil reseptor dalam sebuah sel. Agonis lemah, agonis yang harus terikat dengan lebih banyak reseptor dibanding agonis kuat untuk menimbulkan efek yang sama. Agonis parsial, obat yang tidak dapat membuat efek maksimal bahkan ketika semua reseptor ditempati oleh agonis parsial tersebut. Antagonis, obat yang menghambat atau memblok respon yang disebabkan oleh agonis. Antagonis kompetitif, antagonis mengikat reseptor di tempat ikatan agonis secara reversibel sehingga dapat digeser oleh agonis kadar tinggi. Antagonis non-kompetitif, hambatan efek agonis oleh antagonis non-kompetitif tidak dapat diatasi dengan meningkatkan kadar agonis. Akibatnya efek maksimal yang dicapai akan berkurang, tetapi afinitas agonis terhadap reseptornya tidak berubah. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian obat. Formulasi obat. Obat-obatan yang berguna secara klinis diformulasikan oleh pabrik obat menjadi sediaan obat yang dapat diberikan secara oral, intravena, atau dengan cara lain. Formulasi bergantung pada penghalang yang dapat dilewati oleh obat. Obat intravena disuntikkan secara langsung ke dalam pembuluh darah. Sedangkan obat oral harus melewati saluran cerna dan dinding pembuluh darah sebelum masuk ke aliran darah. Keadaan saat obat akan digunakan. Misalnya, preparat intravena cocok digunakan untuk pembedahan, sedangkan preparat oral cocok untuk pemberian di rumah. Desaknya situasi medis. Situasi darurat memerlukan pemberian obat intravena. Kestabilan obat. Obat yang didenaturasi oleh asam tidak dapat digunakan secara oral karena dapat dirusak oleh asam lambung. Efek lintasan pertama, darah dari saluran cerna melintasi hati sebelum memasuki organ lain. Selain lintasan pertama melalui hati, sebagian obat di metabolisme menjadi derivat yang tidak aktif maupun kurang aktif. Inaktivasi beberapa obat sedemikian besar sehingga obat tidak bermanfaat bila diberikan secara oral. Cara pemberian obat. Cara pemberian obat meliputi peroral, sublingual, rektal, intravena, intramuskular, subkutan, inhalasi, topikal, dan transdermal. Penjelasan lebih mendetail dapat dilihat pada halaman 1-3. Regimen dosis. Waktu paruh adalah jumlah waktu yang dibutuhkan oleh konsentrasi suatu obat dalam plasma untuk turun menjadi 50% setelah penghentian obat. Kadar terapeutik obat dapat dicapai lebih cepat dengan memberikan dosis muatan atau loading dose yang diikuti dosis maintenance dose atau rumatan. Dosis muatan atau loading dose adalah dosis awal obat yang lebih tinggi dari dosis-dosis selanjutnya dengan tujuan mencapai kadar obat terapeutik dalam serum dengan cepat. Dosis rumatan atau maintenance adalah dosis obat yang mempertahankan konsentrasi plasma dalam keadaan stabil pada rentang terapeutik. Regimen dosis, cara, jumlah, dan frekuensi pemberian obat mempengaruhi awitan dan durasi lama kerja obat. Awitan, jumlah waktu yang diperlukan oleh suatu obat untuk mulai bekerja. Obat yang diberikan secara intravena secara umum memiliki awitan yang lebih cepat dibanding obat yang diberikan per oral karena obat-obatan oral harus diabsorpsi dan melalui usus sebelum masuk ke dalam aliran darah. Durasi. Lamanya waktu suatu obat bersifat terapeutik, durasi biasanya sesuai dengan waktu paruh obat tersebut, kecuali bila obat tersebut terikat irreversibel dengan reseptornya. Durasi juga bergantung pada metabolisme dan pengaruh obat tersebut. Pengaruh regimen dosis pada kadar obat dalam plasma. Dosis tunggal. Konsentrasi obat dalam plasma meningkat pada saat obat didistribusikan ke dalam aliran darah, kemudian turun saat obat didistribusikan ke jaringan, di metabolisme, dan diekskresi. Obat yang diberikan secara oral mencapai konsentrasi plasma puncak lebih lambat daripada obat yang diberikan secara intravena. Obat-obatan oral harus diabsorpsi melalui mukosa saluran pencernaan dan dinding kapiler sebelum masuk ke dalam aliran darah. Infus kontinu.
Keadaan stabil keseimbangan konsentrasi obat dalam plasma mencapai setelah infus kontinu selama 4-5 waktu paruh. Meningkatkan kecepatan infus tidak akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk mencapai keadaan stabil, tetapi meningkatkan kecepatan infus akan meningkatkan konsentrasi obat dalam plasma dalam keadaan stabil. Dosis intermittent. Sebuah obat harus diberikan selama 4-5 waktu paruh sebelum tercapai keadaan stabil atau seimbang. Puncak sama dengan nilai tinggi pada fluktuasi, efek toksik paling mungkin terjadi selama konsentrasi puncak. Lembah, nilai rendah pada fluktuasi, kurangnya efek obat paling mungkin terjadi selama konsentrasi lembah obat. Contoh, nyeri pasca operasi lebih mungkin terjadi lagi tepat sebelum pemberian morfin yang kedua dibandingkan pada waktu pemberian waktu pertengahan pada antara pemberian pertama dan kedua. Interaksi obat. Obat-obat dapat berinteraksi satu sama lain menurut mekanisme berikut. Perubahan absorpsi. Obat-obat dapat menghambat absorpsi obat lain melintasi membran biologi. Misalnya obat anti-ulkus yang melapisi lambung dapat menurunkan absorpsi gastrointestinal terhadap obat-obat lain. Perubahan metabolisme, induksi atau kompetisi masing-masing obat memperebutkan enzim-enzim metabolisme. Kompetisi protein plasma. Obat-obatan yang mengikat protein plasma dapat bersaing dengan obat lain memperebutkan pengikatan protein. Perubahan ekskresi, obat-obatan dapat bekerja pada ginjal untuk mengurangi ekskresi zat tertentu. Jenis interaksi obat. Adisional atau penjumlahan. Respon ditimbulkan oleh gabungan obat sama dengan gabungan respon masing-masing obat. Model matematiknya 1 tambah 1 sama dengan 2. Sinergisme. Respon yang ditimbulkan oleh gabungan obat lebih besar daripada gabungan respon masing-masing obat. Model matematiknya 1 tambah 1 sama dengan 3. Potensiasi. Obat yang tidak mempunyai efek dapat meningkatkan efek obat kedua. Model matematik 0 tambah 1 sama dengan 2. Antagonisme. Obat menghambat efek obat lain. 1 tambah 1 sama dengan 0. Catatan, tabel ini hanya merupakan ilustrasi matematik yang menunjukkan bahwa interaksi antar obat dapat menimbulkan efek yang berbeda. Profil pasien. Dalam meresepkan obat, maka perlu memperhatikan profil pasien. Pertama, usia. Enzim-enzim yang memetabolisme obat sering tidak terbentuk pada bayi dan tertekan pada orang tua. Karena tidak mudah dimetabolisme, maka obat dapat terakumulasi hingga kadar toksik, sehingga pemberian obat harus berdasarkan regimen dosis untuk pediatri dan geriatri. Status kehamilan dan menyusui. Pemberian obat harus memperhatikan status kehamilan dan menyusui. Lihat keterangan lebih lanjut pada bab 2, penggunaan obat pada kehamilan dan menyusui. Kebiasaan merokok dan minum alkohol dapat menginduksi enzim hati. P450, enzim ini mempercepat metabolisme sejumlah obat. Dalam beberapa kasus mengakibatkan konsentrasi obat lebih rendah dari yang diharapkan, yang menyebabkan penurunan efektivitas terapeutik. Terapi prodrugs dapat dimetabolisme menjadi bentuk yang lebih aktif. Dalam beberapa kasus, obat yang aktif ini dapat mencapai kadar toksik. Penyakit hati atau ginjal, pengurangan dosis mungkin penting untuk pasien dengan gangguan fungsi hati atau ginjal. Gangguan ginjal dapat menyebabkan ekskresi metabolit obat menjadi lebih sedikit. Gagal hati menyebabkan metabolisme obat menjadi berkurang. Gagal hati dan gagal ginjal khususnya lebih sering terjadi pada pasien lansia. Faktor psikososial. Ketidaktaatan pasien dalam berobat merupakan penyebab banyaknya kegagalan obat. Sebelum meresepkan obat, pertimbangkan biaya, kemudahan pemberian, dan jadwal dosis obat. Prinsip penting dalam farmakologi, yaitu spesifisitas dan selektivitas. Suatu obat dikatakan spesifik jika kerjanya terbatas pada satu jenis reseptor. Dikatakan selektif jika menghasilkan hanya satu efek pada dosis rendah dan efek lain baru timbul pada dosis yang lebih tinggi. Contohnya, klorpromazin adalah obat yang tidak spesifik karena kerjanya pada berbagai jenis reseptor, yaitu kolinergik, adrenergik, dan histaminergik, selain pada reseptor dopaminergik di SSP. Obat yang tidak spesifik juga akan bersifat tidak selektif. Atropin adalah bloker yang spesifik untuk reseptor muskarinik, tetapi tidak selektif karena reseptor ini terdapat di berbagai organ sehingga menghasilkan banyak efek. Salbutamol adalah agonis beta adrenergik yang spesifik dan relatif selektif untuk reseptor beta 2 di bronkus. Pada dosis terapi hanya berefek di bronkus. Efektivitas. Respon maksimal yang ditimbulkan oleh suatu obat. Potensi. Kisaran dosis obat yang dibutuhkan untuk menimbulkan efek. Contohnya, obat A dapat menghilangkan keluhan mual pada dosis 10 mg.
Obat B dapat menghilangkan keluhan mual pada dosis 20 mg. Obat C hanya dapat mengurangi keluhan mual sebanyak 60% pada dosis 50 mg. Kesimpulan, obat A dan B memiliki efektivitas yang sama, yaitu dapat menghilangkan keluhan mual. Namun obat A lebih poten dibanding obat B karena obat A hanya memerlukan dosis yang lebih sedikit, hanya 10 mg daripada obat B untuk menimbulkan efek. Obat C memiliki efektivitas dan potensi yang lebih rendah bila dibandingkan dengan obat A dan obat B. Toleransi. Penurunan respon terhadap suatu obat sehingga secara klinis terlihat ketika dosis obat harus ditingkatkan untuk mencapai efek terapi yang sama. Ketergantungan, suatu keadaan di mana pasien membutuhkan suatu obat untuk dapat berfungsi normal. Secara klinis terdeteksi ketika penghentian obat menimbulkan gejala putus obat. Gejala putus obat terjadi ketika suatu obat tidak diberikan lagi pada pasien yang tergantung. Gejala putus obat sering berlawanan dengan efek yang dibuat oleh obat. Toleransi silang terjadi ketika toleransi atau ketergantungan timbul terhadap obat-obat berbeda yang terkait secara kimia atau mekanis. Resistensi, jika toleransi timbul akibat pembentukan antibodi terhadap obat. Bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat atau BSO diperlukan agar penggunaan senyawa obat dalam farmakoterapi dapat digunakan secara aman, efisien, dan atau memberikan efek optimal. Manfaat bentuk sediaan obat: 1. Dapat melindungi dari kerusakan baik dari luar maupun dalam tubuh. 2. Dapat menutupi rasa pahit dan tidak enak dari bahan obat. 3. Dapat melengkapi kerja obat yang optimum, topikal dan inhalasi. 4. Dapat dikemas atau dibentuk lebih menarik. Beberapa jenis sediaan obat yang umum digunakan ada puyer, serbuk, campuran kering bahan obat yang dihaluskan, pulvis, serbuk yang tidak terbagi untuk pemakaiannya, misalnya bedak tabur untuk pemakaian luar, pulveres, serbuk yang dapat dibagi dalam bobot yang sama, dibungkus menggunakan kemasan untuk sekali minum. Tablet. Tablet adalah sediaan padat yang kompak, yang dibuat secara kempa cetak berbentuk pipih dengan kedua permukaan rata atau cembung, dan mengandung satu atau beberapa bahan obat, dengan atau tanpa zat tambahan. Tablet hisap, sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Tablet sublingual, tablet yang digunakan dengan cara meletakkan tablet di bawah lidah, sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Tablet kunyah, tablet yang penggunaannya dengan cara dikunyah. Tablet effervescent. Tablet selain mengandung zat aktif juga mengandung campuran asam dan natrium bikarbonat. Apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan karbon dioksida. Tablet salut gula atau TSG memiliki sifat bahan aktif lebih stabil dibandingkan tablet biasa. Cocok untuk obat yang rasa dan bau tidak menyenangkan. Dengan penyalutan menghambat obat diabsorpsi. Tablet salut film. Sediaan ini merupakan tablet kempa cetak yang disalut dengan bahan yang merupakan derivat selulos atau film yang tipis atau transparan. Sediaan ini memiliki sifat bahan aktif lebih stabil dibanding tablet biasa. Cocok untuk bahan obat yang rasa dan bau tidak menyenangkan. Tablet salut enterik. Sediaan ini disalut dengan tujuan untuk menunda pelepasan obat sampai tablet telah melewati lambung. Dilakukan untuk obat yang rusak atau inaktif karena cairan lambung atau obat yang dapat mengiritasi lambung. Absorpsi obat baru terjadi di dalam usus. Tablet pelepasan terkendali. Tablet ini dibuat sedemikian rupa sehingga zat aktif akan tersedia selama jangka waktu tertentu setelah obat digerus. Sediaan ini memiliki sifat cukup stabil dalam transportasi dan mempertahankan efek terapi untuk batas waktu yang lama, sehingga efek pemberian obat lebih seragam. Hal tersebut akan mengurangi frekuensi pemberian sehingga ketaatan pasien bertambah. Istilah efek diperpanjang atau prolonged action, efek pengulangan repeat action, dan pelepasan lambat sustained action telah digunakan untuk menyatakan sediaan tersebut. Istilah lain yang sering digunakan antara lain retard time release, sustained release. Kapsul. Kapsul sediaan obat yang bahan aktifnya dapat berbentuk padat atau setengah padat dengan atau tanpa bahan tambahan dan terbungkus cangkang yang umumnya terbuat dari gelatin. Cangkang dapat larut dan dipisah dari isinya. Ada kapsul lunak, soft capsule, berisi bahan obat berupa minyak atau larutan obat dalam minyak. Ada kapsul keras, hard capsule, berisi bahan obat yang kering. Sirup dan suspensi. Sirup berbentuk sediaan cair yang mengandung gula 64-66%, larutan sukrosa hampir jenuh dengan air. Sediaan cair yang dibuat dengan pengental dan pemanis termasuk suspensi oral. Sirup kering, suatu sediaan padat
yang berupa serbuk atau granula yang terdiri dari bahan obat, pemanis, perasa, stabilisator, dan bahan lainnya, kecuali pelarut. Apabila akan digunakan ditambah pelarut atau air dan akan menjadi bentuk sediaan suspensi. Pada umumnya, bahan obat adalah antimikroba atau bahan kimia lain yang tidak larut dan tidak stabil dalam bentuk cairan dalam penyimpanan yang lama. Suspensi, sediaan cair yang mengandung bahan padat dalam bentuk halus yang tidak larut tetapi terdispensi dalam cairan atau vehikulum, umumnya mengandung stabilisator untuk menjamin stabilitasnya. Penggunaannya dikocok dulu sebelum dipakai. Sediaan lainnya ada gargarisma, obat yang dikumur sampai tenggorokan dan tidak boleh ditelan. Ada gute, sediaan cair yang pemakaiannya dengan cara meneteskan. Sediaan tetes terbagi atas tetes oral, tetes mata, tetes telinga, tetes hidung. Supositoria adalah suatu bentuk sediaan padat yang mengandung obat. Cara penggunaannya dengan masukkan ke dalam salah satu rongga tubuh. Supositoria yang dimasukkan rektum disebut supositoria rektal, sedangkan yang dimasukkan ke dalam vagina disebut ovula. Sediaan injeksi, sediaan steril berupa larutan, suspensi atau serbuk yang dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Lotion, sediaan cair yang digunakan untuk pemakaian luar pada kulit. Salep, sediaan setengah padat untuk digunakan sebagai obat luar, umumnya memakai dasar salep hidrokarbon atau fasetin album dan fasetin fasfum, dan dasar salep absorpsi, adepslane dan lanolin. Krim, sediaan semi padat yang banyak mengandung air, sehingga vehikulum dapat berupa emulsi 0 per W atau emulsi W per O. Jelly atau gel, sediaan semi padat yang sedikit cair, kental dan lengket, mencair waktu kontak dengan kulit, mengering sebagai suatu lapisan tipis, tidak berminyak. Obat transdermal, suatu sistem di mana bahan obat yang terdapat pada permukaan kulit menembus beberapa lapisan kulit dan masuk sirkulasi sistemik. Bentuk sediaan ini terdapat beberapa ukuran yang berhubungan dengan konsentrasi obat. Inhaler, obat atau larutan obat yang diberikan lewat nasal atau mulut dengan cara dihirup, dimaksudkan untuk kerja setempat pada cabang-cabang bronkus atau untuk efek sistemik lewat paru-paru. Spray, larutan air atau minyak dalam tetesan kasar atau sebagai zat padat yang terbagi halus untuk digunakan secara topikal, saluran hidung, faring, atau kulit. Nama obat. Nama obat. Sebuah obat memiliki 3 buah nama, yaitu ada nama kimiawi, nama ilmiah usia struktur atom atau molekuler, nama generik, nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya, nama dagang atau paten, nama yang diberikan oleh perusahaan yang memproduksinya. Contoh, paracetamol, nama kimiawinya adalah N-asetil para-aminofenol. Nama generik paracetamol, nama dagang ada Sanmol, Pamol, Tempra. Pengelompokan obat. Obat daftar G yang hanya dapat diperoleh melalui resep dokter, bertanda dot merah. Obat daftar O, obat golongan opiat yang diawasi secara ketat untuk membatasi penyalahgunaan. Obat daftar W, obat bebas terbatas, penjualannya dibatasi hanya di apotik atau toko obat berizin bertanda dot biru. Obat bebas, obat yang boleh dijual di mana saja bertanda dot hijau. Obat tradisional, obat yang mengandung tanaman obat herbal. Sekian hasil pembacaan dari Basic Farmakologi bab 1. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.